Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, serta tak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran di dalam urusan dan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita bersama-sama belajar membahas soal serta menjawab, yakni soal-soal tes P3K ataupun calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Dan mudah-mudahan dengan adanya soal ini, sahabat-sahabatku bisa mendapatkan edukasi, wawasan, ilmu, serta manfaat bagi sahabat-sahabat khususnya yang akan mengikuti tes P3K. Dan dalam hal ini kami kembali mengupload tentang kompetensi moderasi beragama bagian yang kelima. Selamat menyimak dan selamat belajar. Mudah-mudahan soal-soal ini nanti bisa masuk di tes P3K-nya dan bisa lolos dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mulai dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Seleksi data atau selected data. 2. Kesimpulan. Conclusion. 3. Asumsi atau assumption. 4. Keyakinan atau belief. 5. Memaknai data atau added meaning. Urutan pernyataan-pernyataan di atas yang benar dalam tangga kesimpulan atau leader of inference ketika mendapatkan realita atau kondisi nyata yang dapat diamati atau actual of experience ditunjukkan dengan nomor urut. Yang pertama 1, 3, 4, 2, 5. Yang kedua 1, 5, 3, 2, 4. Dan yang ketiga 2, 5, 4, 3, 1. Dan yang keempat 2, 4, 3, 5, 1. Dan jawaban yang benar adalah, mari simak sahabat-sahabatku semua. Ternyata jawabnya adalah yang nomor 2. 1, 5, 3, 2, 4. Demikian susunannya serta jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal yang kedua. Buat moderasi beragama merupakan program prioritas nasional 4 dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 sebagai yang pertama program prioritas 1 atau PP 1, yang kedua program prioritas 2 atau PP 2, yang ketiga program prioritas 3 atau PP 3, dan yang keempat program prioritas 4 atau PP 4. Dan jawaban yang benar adalah program prioritas 3 atau PP 3. Demikian jawabannya sahabat-sahabatku. Lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah penyiaran agama dan sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadat dan pengelolaan ruang publik, pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, politisasi isu penguatan moderasi beragama. Dan jawaban yang benar adalah politisasi isu penguatan moderasi beragama. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua.
Lanjut kita ke nomor 4. Harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika memenuhi dua hal berikut ini, yaitu masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya. Para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran menjaga situasi kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial. Yang ketiga, aparat keamanan secara persuasif selalu melakukan pengamanan rumah ibadat. Selanjutnya, selalu merayakan hari besar agama bersama-sama. Dan jawaban yang benar adalah, ada dua jawaban yang benar. Masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya. Para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran menjaga situasi kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Lanjut kita ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan 3 tantangan penguatan moderasi beragama, kecuali berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bingkai NKRI. Yang keempat, berkembangnya keinginan memisahkan konsepsi keagamaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jawaban yang benar adalah berkembangnya keinginan memisahkan konsepsi keagamaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua, karena kecuali ini. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Sikap Anda terhadap aspek penataan dan penguatan organisasi. Yang pertama, efektivitas layanan Kemenak ditentukan oleh desain dan struktur organisasi yang bersifat vertikal. Yang kedua, menciptakan ruang kerja yang nyaman dan bersih, meningkatkan semangat dalam bekerja. Kantor saya selalu memantau kedisiplinan para pegawai dan mengevaluasi hasil kinerjanya. Yang keempat, pegawai yang baik adalah mereka yang mengerjakan semua pekerjaan di kantor dan mampu menyelesaikan tugas sendiri. Yang kelima, penghapusan eselon 3 dan 4 merupakan bagian dari optimalisasi sumber daya secara fungsional, proporsional, berdasarkan kebutuhan. Dan jawaban yang benar adalah, ada 3 jawaban yang benar. Menciptakan ruang kerja yang nyaman dan bersih, meningkatkan semangat dalam bekerja. Kantor saya selalu memantau kedisiplinan para pegawai dan mengevaluasi hasil kerjanya. Dan yang ketiga, pegawai yang baik adalah mereka yang mengerjakan semua pekerjaan di kantor dan mampu menyelesaikan tugas sendiri. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sikap Anda terhadap anti kekerasan adalah, kelompok agama lain juga akan menguasai kita, maka penyelesaian masalah terbaik adalah mengalahkannya dengan cara apapun. Yang kedua, kemanusiaan itu harus tunduk kepada ajaran agama Tuhan adalah segalanya dan menghukum kepada mereka yang menentangnya. Pemeluk agama yang baik dalam hal bertindak mempertimbangkan keselamatan, berhati-hati, tidak membahayakan diri sendiri. Yang keempat, meskipun dengan jalan damai, pemeluk agama yang baik tetap setia menentang ketidakadilan. Yang kelima, persuasi dalam menyelesaikan masalah adalah jalan terbaik menyelesaikan ketegangan dan pertentangan. Dan jawaban yang benar adalah, ada 3 jawaban yang benar. Pemeluk agama yang baik dalam hal bertindak mempertimbangkan keselamatan, berhati-hati, tidak membahayakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, meskipun dengan jalan damai, pemeluk agama yang baik tetap setia menentang ketidakadilan. Yang ketiga,
persuasi dalam menyelesaikan masalah adalah jalan terbaik menyelesaikan ketegangan dan pertentangan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sikap Anda terkait penghormatan terhadap budaya adalah: saya ingin upacara adat diganti dengan upacara keagamaan. Yang kedua, kepercayaan adat suatu daerah tidak boleh diikuti karena berasal dari keyakinan animisme. Yang ketiga, saya tidak mau mempermasalahkan adat suatu daerah. Yang keempat, sebagai umat beragama setuju bahwa beberapa upacara adat mengandung kemusyrikan hingga perlu dibubarkan. Selanjutnya, saya berusaha hadir ketika ada pertunjukan seni daerah sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dan jawaban yang benar adalah, ya, ada 3 jawaban yang benar. Saya ingin upacara adat diganti dengan upacara keagamaan. Yang kedua, saya tidak mau mempermasalahkan adat suatu daerah. Dan yang ketiga, saya berusaha hadir ketika ada pertunjukan seni daerah sebagai bagian dari anggota masyarakat. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Sikap Anda tentang manajemen perubahan adalah: yang pertama, terciptanya budaya kerja adalah tugas bersama semua pihak dalam organisasi demi tercapainya hasil yang optimal. Yang kedua, pegawai yang berprestasi patut diberikan promosi pada jenjang jabatan di atasnya. Yang ketiga, pimpinan saya berkomitmen terhadap perubahan organisasi mengacu pada perkembangan dunia serta orientasi masa depan. Yang keempat, fasilitas memadai meningkatkan kinerja pegawai. Yang kelima, pegawai di lingkungan saya setuju untuk mengubah pola pikir organisasi berorai melayani. Dan jawaban yang benar adalah, ya, ada 3 jawaban. Sikap Anda tentang manajemen perubahan adalah: terciptanya budaya kerja adalah tugas bersama semua pihak dalam organisasi demi tercapainya hasil yang optimal. Kemudian, pimpinan saya berkomitmen terhadap perubahan organisasi mengacu pada perkembangan dunia serta orientasi masa depan. Dan yang selanjutnya, jawaban yang benar, pegawai di lingkungan saya setuju untuk mengubah pola pikir organisasi berorientasi menjadi melayani. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya, sikap Anda terkait komitmen toleransi adalah: pertama, pengaruh buruk itu bisa dari pertemanan demi menjaga nilai keagama. Pada anak saya sebaiknya berteman seagama saja. Yang kedua, saya tidak keberatan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa tempat saya. Yang ketiga, kondisi di lingkungan kami sudah tertib damai, tidak ada konflik. Sebaiknya rumah ibadah agama lain didirikan di luar wilayah kami. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk pekerjaan yang layak apapun agamanya. Dan selanjutnya, ketika warga berbeda agama di lingkungan saya menyiapkan perayaan hari besar agama mereka, saya selalu berupaya memberikan bantuan. Itu jawabnya. Itu soalnya sahabat-sahabatku. Dan jawaban yang benar adalah, ya, ada 3 jawaban yang benar. Saya tidak keberatan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa tempat saya. Kemudian yang kedua, setiap warga negara memiliki hak untuk pekerjaan yang layak apapun agamanya. Yang ketiga, ketika warga berbeda agama di lingkungan saya menyiapkan perayaan hari besar agama mereka, saya selalu berupaya memberikan bantuan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sikap Anda terkait komitmen kebangsaan adalah: membela tanah air sejalan dengan ajaran agama saya. Pada masa pandemi, saya setuju ibadat bersama ditiadakan. Yang ketiga, Pancasila merupakan hasil kesepakatan pendahulu kita, tentu punya peluang untuk disesuaikan jika ada konsep kenegaraan yang lebih bagus. Yang keempat, apapun suku dan golongannya berhak menjadi presiden di Indonesia. Yang kelima, demokrasi sejatinya merupakan konsep ciptaan manusia yang tentu saja posisinya berada di bawah ajaran agama yang saya yakini. Dan jawaban yang benar adalah, ada 3 jawaban yang benar terkait sikap Anda dengan komitmen kebangsaan. Yang pertama,
Membela tanah air sejalan dengan ajaran agama saya. Pada masa pandemi saya setuju ibadah bersama ditiadakan. Apapun suku dan golongannya berhak menjadi presiden di Indonesia. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal berikutnya. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal kecuali nilai keluarga, kesepakatan bersama, ketertiban umum, nilai kemanusiaan. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah nilai keluarga. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hubungan moderasi agama dengan toleransi yang paling tepat di bawah ini kecuali moderasi adalah proses sedangkan toleransi adalah hasilnya. Yang kedua, toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Yang keempat, toleransi adalah prinsip tentang moderasi adalah hasilnya. Yang keempat, seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia akan toleran. Dan jawaban yang benar adalah toleransi adalah proses, sedangkan moderasi adalah hasilnya. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku soal-soal moderasi beragama yang bisa kami sajikan sebagai acuan bagi sahabat-sahabat yang akan mengikuti tes P3K tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat, mengedukasi, serta bisa dijadikan tolak ukur untuk lolos di tes P3K tahun 2023. Dan semoga sahabat-sahabatku yang ikut tes selalu diberikan kemudahan dalam menjawab soal sehingga bisa lulus dengan sempurna. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jos.